Selamat datang Sobat Iconic, selamat datang di Main Conference Iconic 2020. Bersama saya, Francisca Renata yang akan menjadi MC Anda untuk hari ini. We have come to our last round table. To those who wants to participate in the round table discussion, the link will appear on your screen. Sesi roundtable kali ini akan menghadirkan perbincangan dengan sejumlah asosiasi, diantaranya Asosiasi Museum Indonesia atau AMI, Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia atau PAEI, Masyarakat Penaskahan Nusantara Manasa, dan terakhir Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL. Enjoy the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Iya, kita mulai saja untuk roundtable discussion Asosiasi Masyarakat Penaskahan Nusantara. Yang terhormat para pembicara, moderator, dan peserta roundtable discussion International Conference on Indonesian Culture atau ICONIC. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Iconic. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan demi lancarnya acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama jika belum mencantumkan nama asli dari Bapak Ibu. Yang kedua, selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Yang ketiga, dalam sesi diskusi, peserta dipersilahkan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Yang keempat, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk menghemat waktu kita, mari kita mulai saja diskusinya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Moderator, kepada Bapak Muhammad Nida Fadlan, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ICONIC, International Conference on Indonesian Culture, ICONIC 2020. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, ini pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah bahasan yang saya kira menarik ya, dan kekinian banget ya. Bahasannya sih kekunoan, tapi dikemas secara kekinian, dan nanti kita akan lihat seperti apa yang diskusi ini akan berjalan dengan baik. Jadi sudah disampaikan beberapa peraturan oleh pembawa acara. Nah, pada diskusi kali ini, seperti yang sudah kita sama-sama tahu, kali ini kita akan mendiskusikan soal penggunaan manuskrip digital ya, untuk berbagai keperluan dan sebagainya. Nah, diskusi kali ini selain dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah diskusi ini digagas bersama dengan Masyarakat Penaskahan Nusantara atau Manasa. Manasa ini adalah sebuah asosiasi yang menghimpun para pengkaji, penikmat, pencinta manuskrip Nusantara yang ada di seluruh dunia ya, karena anggotanya tidak hanya dari orang-orang Indonesia saja, tapi juga ada beberapa para pengkaji manuskrip Nusantara dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hormati, sedianya kita akan bersama dengan 4 narasumber ya. Tapi beberapa menit yang lalu narasumber yang pertama yaitu Profesor Oman Fatur Rahman berhalangan hadir ya. Jadi sebelum mulai saya akan memperkenalkan dulu narasumbernya. Profesor Oman Fatur Rahman berhalangan hadir.
beliau sedang melaksanakan tugas di Saudi Arabia karena beliau juga merangkap sebagai PLT Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama. Sayang sekali nanti diskusinya mungkin nanti akan dilanjutkan dengan 3 narasumber yang lain. Nah, yang narasumber yang kedua ada Pak Munawar Holil, Dr. Munawar Holil. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa, dan juga dosen di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, kemudian kalau ketua umum itu tidak pas kalau tidak berdampingan dengan sekretaris umumnya. Sekretaris umumnya adalah Bapak Dr. Pramono. Pak Pram, ya, Pak Pram ini dari Universitas Andalas ya, Sekretaris Umum Manasa berasal dari Universitas Andalas. Beliau aktif sekali dalam berbagai kegiatan-kegiatan kemajuan kebudayaan, terutama dalam konteks pernaskahan Nusantara. Nah, karena ini adalah seminar internasional, jadi tidak sah kalau tidak ada peserta dari narasumber dari dunia internasional. Ini kita sudah bersama dengan Kang Adit, ya, Kang Adit ya Gunawan, live dari Paris, ya. Kang Adit, Paris aman ya, mudah-mudahan ya, Kang Adit ya. Mudah-mudahan semakin kondusif. Ini Kang Aditya Gunawan, beliau sedang menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa doktoral di FH ya, Kang Adit ya, di Paris. Jadi Kang Adit sekarang mungkin saya tidak tahu sudah sholat subuh atau belum, tapi yang jelas mudah-mudahan beliau segar. Oke, Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk diskusi kita kali ini saya akan mengundang masing-masing narasumber untuk presentasi dulu ya. Maksimal 8 menit supaya nanti kita maksimalkan di diskusinya. Untuk yang pertama mungkin saya ingin mengundang Pak Munawar Holil, atau saya biasa menyapanya dengan Kang Mumu, sebagai Ketua Umum Manasa, sebuah asosiasi profesi yang sudah berdiri sejak lama, hampir 30 tahun. Saya kira Manasa punya kiprah yang sangat banyak untuk dalam hal pelestarian pernaskahan Nusantara gitu ya. Nah, mungkin terutama dalam konteks ini adalah pengalihan media digital dari manuskrip yang bentuk konvensional ke bentuk digital. Saya kira kita akan tahu banyak dari Kang Mumu untuk bagaimana peran Manasa, atau mungkin dalam konteks yang lebih luas bagaimana perkembangan digitalisasi manuskrip Indonesia. Waktu dan tempat kamu dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Moderator, Kang Lida. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang mengikuti kegiatan ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Lida mengenai Manasa. Jadi Manasa itu kependekan dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Jadi Manasa itu didirikan pada 5 Juli 1996, jadi lebih dari 24 tahun sampai tahun 2020 ini. Nah, kenapa Manasa ini didirikan? Asosiasi profesi di bidang kajian pernaskahan ini didirikan oleh para senior kami, guru-guru kami, itu karena melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita, bahwa banyak sekali tinggalan-tinggalan tertulis berupa manuskrip, itu banyak yang terabaikan, kemudian dikhawatirkan mengalami kepunahan, kerusakan, bahkan hilang sama sekali, padahal itu warisan leluhur yang berisi banyak informasi apa yang pernah dilakukan, gagasan, dan sebagainya pada masa lalu. Nah, itu sebabnya kemudian didirikanlah asosiasi ini oleh para guru-guru kami. Nah, dalam perkembangannya memang ada banyak hal yang dikerjakan oleh guru-guru kami, para pendiri Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Salah satunya tentu saja dalam hal pelestarian atau juga pelindungan manuskrip-manuskrip yang terutama berada di koleksi-koleksi perorangan yang tersebar dari Aceh di wilayah barat sampai ke wilayah timur Indonesia di Papua. Nah, pada tahun 80-an sampai 90-an kan ada media, alat yang digunakan itu masih menggunakan mikrofilm ya, 80-an 90-an
ada gagasan untuk itu, kemudian melakukan pekerjaan membuat mikrofilm untuk mengalih mediakan dan menyelamatkan informasi yang ada di dalam manuskrip itu. Nah, itu terutama dilakukan oleh orang-orang asing yang kemudian hasilnya ada sekian banyak katalog yang terbit, mulai dari katalog-katalog naskah Museum Sono Budoyo, koleksi Keraton Yogyakarta, dan seterusnya. Proyek itu 80-an, 90-an. Nah, memang ini lembaga-lembaga yang terlibat itu kebanyakan diinisiasi oleh para peneliti asing dan memang memerlukan biaya yang besar karena teknologinya pada masa itu mikrofilm itu sangat harganya susah terjangkau ya, dan teknologinya terbatas. Nah, kemudian awal tahun 2000-an kan dikenal teknologi baru dengan istilah teknologi digital itu. Dan kemudian Manasa mulai terlibat di situ. Jadi sejak awal 2000-an Manasa dengan bekerja sama berbagai pihak itu mulai melakukan aktivitas digitalisasi naskah mulai dari ujung Sumatera sana di Aceh sampai kemudian berjalan terus sampai di wilayah timur Indonesia. Nah, peran Manasa di situ memang karena melakukan digitalisasi naskah bukan hanya sekedar memotret, hanya mengalihkan gambarnya saja, tetapi juga perlu keahlian, perlu pengetahuan mengenai isi naskah yang difoto atau manuskrip yang difoto itu. Nah, disitulah peran Manasa yang menghimpun sampai sekarang yang terdaftar secara resmi sebagai anggota Manasa itu 350 orang, 352 tepatnya, dan itu setiap anggota itu memang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Misalnya karena jenis aksara dan bahasa yang digunakan di dalam manuskrip itu berbeda-beda, sehingga diperlukan juga ada banyak orang yang memiliki keahlian-keahlian khusus itu. Nah, disitulah sebenarnya peran Manasa untuk bagaimana caranya mensinergikan berbagai keahlian ini juga dengan keahlian terutama yang sekarang anak-anak muda dalam hal memotret dan seterusnya. Dan Manasa juga sejak awal tahun 2000-an juga melakukan pelatihan misalnya digitalisasi naskah dan sebagainya sehingga kemudian banyak orang yang memiliki kemampuan itu dan sekarang bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi hal-hal lain juga misalnya Manasa selain mengelola para SDM ini juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, dengan Perpustakaan Nasional misalnya itu sudah dilakukan sejak awal Manasa berdiri tahun 96 sampai sekarang. Kemudian juga dengan berbagai lembaga lain. Nah, hal lain yang juga Manasa coba berperan dalam hal digitalisasi naskah juga bagaimana caranya para peneliti juga memiliki kedekatan dan memiliki akses kepada para pemilih, para pengelola naskah di berbagai daerah. Karena salah satu persoalan ketika melakukan digitalisasi naskah adalah bagaimana caranya seorang peneliti, seorang yang akan melakukan digitalisasi naskah itu memiliki akses terhadap pemilik-pemilik naskah. Padahal dalam berbagai pengalaman di lapangan, ada banyak pemilik naskah yang menganggap bahwa naskahnya sakral sehingga tidak memperbolehkan naskahnya itu diakses oleh pihak luar. Kemudian juga ada berbagai faktor lain yang menyebabkan agak sulit memang para peneliti naskah bisa melakukan digitalisasi naskah tanpa adanya hubungan kedekatan, hubungan kultural dengan para pemilik naskah dan sebagainya. Itu sebabnya disitulah Manasa mencoba mengelola SDM yang memang para peneliti naskah, para filolog yang berasal dari berbagai institusi perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga lain bersinergi juga dengan para pemilik dan orang-orang yang memiliki akses terhadap para pemilik naskah. Jadi persoalannya memang sampai sekarang ketika ditanya ada berapa jumlah manuskrip di Nusantara ini, nah kalau manuskrip itu disimpan atau naskah itu disimpan di lembaga-lembaga resmi seperti perpustakaan atau museum dan sebagainya itu relatif mudah diakses. Tapi bagaimana mengetahui jumlah naskah yang ada di koleksi-koleksi perorangan? Nah, kalau ingin mengetahui itu harus punya akses terhadap para pemilik. Nah, dalam penyediaan foto-foto digital naskah ini, disinilah pentingnya
punya hubungan yang baik, punya relasi, punya sinergi, punya hubungan-hubungan itu antara para peneliti, pemilik naskah, juga orang-orang yang mempunyai kedekatan secara kultural, karena memang tujuannya bukan untuk mengambil naskah di koleksi-koleksi pribadi atau perorangan itu, tetapi bertujuan untuk menyelamatkan, karena seperti kita tahu kan ada banyak bencana yang telah terjadi dan itu dari dulu sampai sekarang, sehingga kalau terjadi satu bencana dan naskah atau manuskrip itu hilang, maka hilang juga banyak pemikiran, ide-ide dan segala macam yang terkandung di dalam barisan itu. Begitupun kalau manuskrip itu hanya disimpan saja tanpa dibaca dan kemudian secara alamiah pasti manuskrip itu akan mengalami kerusakan, dan itu pasti gitu. Nah, itu sebabnya bagaimana sebenarnya meyakinkan para pembeli itu. Kang Momo, Ya. 1 menit lagi, Ya. Kang Momo. 1 menit lagi ya. Ya. Nah, karena 1 menit lagi, selain hal yang tadi dibicarakan bahwa Manasa juga berperan sebenarnya untuk melakukan regenerasi. Kami yakin bahwa setiap orang, setiap manusia itu kan punya keterbatasan dalam hal umur. Karena itu kami yang tua-tua gitu ya, saya sih masih muda ya, mungkin Pak Pramono ya udah. Nah itu menerima warisan pengetahuan dari yang generasi yang lebih tua, dan kami juga menyampaikan itu kepada generasi muda. Karena itu suka ada pelatihan-pelatihan, workshop dan segala macam yang kami adakan justru untuk meneruskan ya apa yang Pak Momo, ini masalah Terputus. sepertinya. Terputus ya? jaringan. Oke. Tadi Oke, karena waktunya 1 menit lagi, jadi saya kira lanjut. mungkin ini pemaksaan untuk berhenti sepertinya ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Munawar Holil atau Kang Momo, saya kira memberikan gambaran bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban yang untuk menjaga manifestasi kebudayaan, bukti-bukti benda-benda budaya yang ada di sekitar kita. Nah, ini Manasa hanya wadah, dan dengan wadah itu sekarang beberapa hasilnya ya, manuskrip digital ini sudah bisa dinikmati ya. Yang dulunya harus peneliti itu harus berusaha keras untuk dia tadi melakukan sinergi dengan pemilik naskah dan sebagainya, dan dengan keberadaan lembaga seperti Manasa ini membuat akses terhadap manuskrip itu menjadi lebih mudah. Nah, pertanyaannya adalah ketika manuskrip itu sudah didigitalkan, dikumpulkan dalam satu database gitu ya. Nah, lalu buat apa gitu ya? Itu pertanyaannya, buat apa? Apakah tadi kalau hanya manuskrip hanya disimpan saja ya hilang pemikiran-pemikirannya, tidak akan memberikan manfaat apa. Nah, terkait pemanfaatan manuskrip digital itu buat apa? Nah, ini saya ingin minta Pak Pram ya, Pak Pram untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita, buat apa sih manuskrip digital itu, pemanfaatannya, konteks akademik, non akademik mungkinnya itu bisa diberikan gambaran untuk kita. Silakan Pak Pram, sama dengan kamu tadi 8 menit ya, dimulai dari sekarang, silakan. Saya membayangkan tadi Kang Ida ada keterangan Kang Adi dulu yang naskah-naskah yang digital itu udah di mana saja. Tapi tak apa-apa, nanti Kang Adi akan melengkapi informasi tentang yang naskah yang sudah digital kan kemana saja sekarang. Bagaimana kita bisa melihat dan mengaksesnya. Tentu saya akan memanfaatkan ini untuk membincangkan, mendiskusikan tentang pemanfaatan naskah digital tersebut. Betul apa yang dikatakan oleh Ketua Manasa tadi, Kang Momo, bahwa untuk naskah-naskah yang sudah berada di perpustakaan, museum, dan lembaga resmi lainnya relatif aman dan terjaga. Tapi sesungguhnya naskah-naskah yang ada banyak, yang jauh lebih banyak jumlahnya itu naskah-naskah yang masih dimiliki oleh masyarakat secara pribadi dan kaum. Dan ini yang menjadi masalah dan PR kita bersama, kondisinya semakin lama semakin mengkhawatirkan.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah manuskrip digital atau naskah digital itu sudah dimanfaatkan? Atau secara khusus sudah dimanfaatkan untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia? Kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pengajian Kebudayaan, manuskrip itu kan berada di posisi kedua dari 10 objek pemujaan kebudayaan. Tapi kalau kita lihat dari dokumen PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, yang sudah terangkum dari seluruh provinsi di Indonesia ini, sesungguhnya sangat disayangkan data yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten kota yang dirangkum di masing-masing provinsi kemudian direkapitulasi di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sesungguhnya jauh dari apa yang sesungguhnya ada di Indonesia manuskripnya. Terutama teman-teman di kabupaten kota barangkali tidak atau belum tahu sesungguhnya banyak manuskrip yang berada di wilayahnya sudah terdigitalkan dan bisa terakses secara gratis dan itu bisa dilihat oleh teman-teman yang di bidang kebudayaan di masing-masing kabupaten kota. Nah, oleh demikian tentu hari ini sekaligus memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya jumlah manuskrip digital itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah manuskrip yang aslinya. Kenapa saya katakan demikian? Contoh di Minangkabau saja, ada manuskrip yang sudah didigitalkan pada tahun 2003, yang jumlahnya mencapai 200. Hari ini kita tidak bisa temukan itu 200. Karena yang fisiknya justru tidak bisa lagi kita akses. Ada banyak faktor. Pertama, karena memang sudah rusak. Yang kedua, karena faktor bencana, banjir, gempa bumi, bangunannya rubuh, dan naskahnya juga hilang. Dan yang ketiga, ada praktik jual beli naskah, yang kemudian naskah di satu tempat sudah berpindah ke tempat lain, dan kebanyakan tidak bisa terakses dan tidak bisa kita telusuri lagi kemana sesungguhnya manuskrip atau naskah itu sekarang. Maka sesungguhnya dengan adanya pendigitalan ini, dengan adanya akses terbuka berkenaan dengan khasanah manuskrip di Indonesia, ini akan lebih mempermudah teman-teman di kabupaten kota dan bahkan di tingkat kementerian untuk kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan pemajuan kebudayaan. Di dalam pemajuan kebudayaan itu ada yang sesungguhnya yang penting yang kita sering lupa, yaitu untuk keperluannya sebagai diplomasi budaya. Diplomasi budaya dalam artian melalui manuskrip kita akan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Salah satunya adalah tentang pemanfaatannya untuk Memory of the World, UNESCO. Banyak naskah penting yang sudah terdigitalkan. Dan kita berharap naskah-naskah penting itu kemudian diakui oleh Memory of the World UNESCO, sehingga kita semuanya merasa perlu untuk menjaga keberadaan fisiknya. Ya, salah satu syarat untuk pendaftaran itu kan harus data terbuka dia. Harus sudah terdigitalkan dan terakses oleh masyarakat luas. Dengan pengakuan itu, maka kita secara bersama-sama mempunyai kewajiban. Ya, sertifikat itu sebetulnya bukan sertifikat hadiah, itu sertifikat untuk kerja berikutnya. Ketika sudah diakui sebagai Memory of the World UNESCO, maka tanggung jawab kita untuk melakukan pelestarian dan penyelamatan terhadap manuskrip itu. Tentu ini sangat banyak. Kalau selama ini kan baru sekitar 4 manuskrip yang sudah diakui sebagai Memory of the UNESCO, Babad Diponegoro, Ilaga Ligo, dan lain negara Kertagama dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ada manuskrip-manuskrip penting, misalnya ada Undang-Undang Tanjung Tanah yang sudah digitalkan oleh Bapak Uli Kozo melalui program EIP di Inggris. Sekarang ada temuan baru juga manuskrip Undang-Undang Tanjung Tanah yang lain di Kerinci. Nah, ini kan penting, yang kemudian bisa kita manfaatkan data awal yang sudah didigitalkan oleh Pak Uli Kozo untuk menjadi daya dukung atau data pendukung pertama untuk kemudian kita merumuskan, membuat naskah akademiknya untuk mendaftarkannya menjadi Memory of the UNESCO. Itu untuk keperluan diplomasi. Bagaimana untuk keperluan pemanfaatannya untuk bahan pembelajaran, bahan literasi bangsa Indonesia sendiri, banyak sekali manuskrip digital itu belum termanfaatkan dan masih bisu dia, dalam tanda kutip masih bisu, belum berbunyi apa-apa.
walaupun sudah terselamatkan melalui digital, sudah bisa dilihat, dibaca, dilihat oleh orang banyak, tapi kemudian dia belum mampu berbunyi dan termanfaatkan pada hari ini. Itu juga menjadi tantangan sebetulnya bagi pengkaji naskah di negeri ini, karena tantangannya adalah bagaimana mampu merelevansikan naskah yang teks klasik itu menjadi teks yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan hari ini. Contoh gitu misalnya, ada sekarang 400-an lebih manuskrip Minangkabau yang sudah bisa kita lihat secara online dan kita bisa unduh secara gratis. Tapi di antara 400-an manuskrip tersebut baru sekitar ya puluhan, belum sampai 100, baru puluhan yang sudah dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah sebagai bahan kajian. Nah, tentu ini menjadi sebuah potensi besar, terutama bagi program pemajuan kebudayaan di Indonesia untuk objek pemajuan kebudayaan berupa manuskrip ini. Jumlahnya begitu banyak dan belum terdata secara baik, ya seperti yang dikatakan oleh Ketua Manasa tadi bahwa ya, jumlahnya memang belum kita bisa deteksi berapa sesungguhnya jumlah itu, dan kemudian pemerintah sendiri belum maksimal memanfaatkan ini dijadikan sebagai objek pemajuan kebudayaan seperti amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, tentu yang saya katakan ini juga terjadi ya. Pak Pram, 2 menit lagi ya. Nah, baik. Tentu yang saya katakan ini tidak hanya terjadi untuk naskah-naskah di Sumatera saja. Jauh yang lebih besar jumlahnya itu naskah-naskah yang sudah terdigitalkan di Pulau Jawa, Bali, dan di berbagai tempat yang lain. Nah, dalam beragam bahan naskah dan aksara yang tertulis di dalam alas naskah tersebut. Ini menjadi sebuah potensi besar, menjadi bahan yang sangat kaya untuk kemudian bisa dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, baik akademik maupun yang praktis. Apa contoh yang praktis? Yang contoh yang praktis adalah bagaimana kemudian khasanah manuskrip secara digital itu dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk menambah koleksinya. Persoalannya kan begini, bagaimana jalinan komunikasi multikultur kita berjalan tidak begitu baik, karena media untuk pembelajaran pendidikan multikulturalisme itu tidak tersedia, atau belum banyak tersedia. Bagaimana orang Minang memahami Bali, bagaimana Bali memahami Jawa, bagaimana teks-teks itu belum banyak dimunculkan. Sementara manuskrip mengandung keanekaragaman itu. Satu warisan budaya Indonesia yang menunjukkan keragaman yang begitu kaya di negeri ini adalah manuskrip. Saya kira. Mungkin itu, Kang Nida. Terima kasih banyak, Pak Pram. Saya kira ini pembahasan yang menarik, sekaligus ya seharusnya memantik kita baik sebagai warga negara maupun mungkin representasi negara ya. Apa yang harus dilakukan ke depannya ya, bahwa fungsi naskah yang bisa sebagai bahan diplomasi ya, kemudian bahan literasi, pembelajaran dan sebagainya, ada banyak hal yang masih belum dilakukan, dan ke depan harus ada strategi khusus untuk memaksimalkan pengenalan budaya ini. Nah, ini Kang Adit terkait dengan soal ini, proyeksi Kang Adit ya. Kang Adit kan selain sekarang sedang sebagai mahasiswa S3, Kang Adit juga kan di Perpustakaan Nasional ya, yang juga saya kira dalam beberapa tahun terakhir bahkan sudah bersinergi termasuk juga dengan Manasa dalam persoalan penyelamatan manuskrip di Nusantara, khususnya dalam persoalan digitalisasi. Dan Perpusnas saya kira yang paling terdepan dalam soal ini, dalam konteks negara tentunya ya. Nah, ini Kang Adit bagaimana kira-kira proyeksi dan apa sih yang seharusnya setelah digitalisasi ini harusnya apa yang bisa kita lakukan? Mudah-mudahan Kang Adit bisa menyampaikannya kepada kita semua. Silakan Kang Adit, 8 menit seperti yang lain.
Baik, terima kasih Kang Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Selamat pagi di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyambung saja apa yang disampaikan oleh Kang Mumu dan Pak Pramono ya. Bahwa pertama-tama yang ingin saya garis bawahi mungkin terkait dengan akses ya. Jadi bagaimana digitalisasi manuskrip Nusantara ini sesungguhnya tujuan utamanya adalah aksesibilitas. Jadi bagaimana naskah-naskah itu dapat dengan mudah, lebih mudah bisa kita akses, kita manfaatkan gitu ya. Jadi agak dilematis ya, agak paradoks juga ketika aksesnya sudah dipermudah tapi belum termanfaatkan kan begitu ya. Jadi mungkin ini ada beberapa PR bagi kita semua. Ketika akses ini sudah demikian terbuka, bagaimana kita memanfaatkan data-data ini sebesar-besarnya begitu. Itu yang pertama, karena kata kuncinya adalah akses. Akses ini kan membantu menjadi jalan pertama untuk apapun ya, misalnya untuk tadi yang disampaikan Pak Pramono, untuk Memory of the World, untuk penelitian terutama, kemudian untuk hal-hal lain lah, industri kreatif, misalnya Pak Pramono di Minangkabau mengembangkan batik, corak batik dari manuskrip gitu ya. Tapi aksesibilitas ini menjadi kata kunci. Nah, sesungguhnya ada dua kan digitalisasi itu, pertama pengambilan citra gambar ya, image itu sendiri. Yang kedua, permasalahan utama di digitalisasi itu yang kedua adalah metadata ya. Metadata itu karena digitalisasi ini disimpan di sebuah server di internet, maka dia harus mengandung data kan. Data teks tentang manuskrip, metadata. Misalnya fisiknya, judulnya apa, pengarangnya siapa, sehingga masyarakat itu kalau googling atau mencari itu lebih mudah. Ya. Nah, yang ketiga ini soal isu yang strategis di digitalisasi adalah isu soal copyright. Ya. Karena digitalisasi ini meliputi wilayah, lintas wilayah negara, misalnya orang Amerika bisa mengunduh sesuatu dari perpustakaan nasional atau dari manapun itu yang sudah melakukan digitalisasi, sejauh mana mereka bisa mengakses data itu. Itu satu ya. Jadi ada 3 permasalahan yang menjadi PR kita bersama. Nah, di soal digitalnya, misalnya di soal citranya, image-nya, sekarang makin mulai ada peningkatan kualitas standar ya, semakin terstandarkan bagaimana kita mengambil citra itu kan, gambar itu. Mulai belajar berdasarkan pengalaman, cara mengambil gambar yang bagus, kemudian dan lain-lain. Nah, yang kedua soal metadata. Nah, ini juga penting karena kata kunci di metadata itu adalah konvensi. Jadi bagaimana lembaga satu dan lembaga lain yang melaksanakan digitalisasi itu satu suara atau satu cara dia menampilkan manuskrip sehingga manuskrip ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas gitu. Jadi cara mereka bahasa mesinnya itu harus sedapat mungkin bisa dipertukarkan satu sama lain ya. Bisa dimengerti oleh satu sama lain dan dimengerti juga oleh publik. Nah, yang ketiga soal aksesibilitas, soal kode etis dan lain-lain itu juga harus menjadi bahan renungan kita semua karena bagaimanapun dunia sekarang sudah menuju dunia digital gitu. Jadi harus dipikirkan bagaimana hukum-hukum di Indonesia tentang copyright dan lain-lain itu bisa sejalan beriringan dengan hukum-hukum copyright secara internasional di dunia internet lah ya. Itu pertama. Nah, semua kerangka ini baru pintu masuk sebetulnya, pintu masuk pertama. Kita seperti masuk gerbang, ini masuk udah dikasih nih gerbangnya gitu.
ada sebuah situs yang masih terbuka. Kita anggap aja ini kayak temuan arkeologi ya. Udah ketahuan nih lubang situsnya seperti ini, tapi di dalamnya masih berantakan gitu. Batu-batu candi itu masih berantakan. Manuskrip-manuskrip ini masih berantakan gitu. Nah, memang kita harus pergi lagi masuk ke gerbang ini, ke gerbang digitalisasi ini, dan mulai mengkaji lebih jauh isinya, gitu ya. Ini gerbang keduanya itu kita bisa tempatkan sebetulnya ini secara dalam kerangka digital humanities secara umum ya. Digital humanities ini sedang berkembang di Eropa, kan di Amerika atau di Eropa dan di negara-negara maju lain. Jadi kerangka besarnya adalah bahwa ilmu humaniora sekarang, keilmuan kebudayaan sekarang itu harus menyesuaikan dengan situasi kebudayaan dunia gitu saat masyarakat sudah masuk ke era digital. Ya, jadi kelebihan dari digital humanities ini adalah sifat-sifatnya yang cepat gitu. Dia dapat mengakselerasi riset penelitian. Ya, misalnya kalau zaman dulu guru besar kita Bu Ahadiyati Ikram itu harus ke Leiden untuk cari mikrofilm ya, untuk bisa mengcopy yang harganya sampai jutaan itu. Sekarang itu bisa murah, bisa cepat gitu ya dalam hal akses. Jurnal-jurnal ilmiah sudah tersedia di internet dan lain-lain. Nah, digital humanities itu memungkinkan itu gitu. Jadi mau tidak mau para ahli humaniora, ahli filologi itu harus bekerja sama dengan ahli IT. Ya. Adit, 1 menit lagi ya. Ya, itu yang kedua itu kerangkanya ya, digital humanities untuk mengakselerasi riset itu. Ya. Jadi bukan hanya bendanya, tapi juga maju ke teksnya. Ya. Jadi filologi itu benar-benar bisa menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia gitu. Nah, digital humanities juga mencakup diseminasinya, publikasinya. Kalau selama ini kita mengandalkan buku, ya, kita mengandalkan cetak. Kemudian hasil-hasil riset, misalnya ada mahasiswa Pak Asep di UNS yang meneliti naskah IEP digital. Kemudian naskah-naskah itu, hasil riset itu menjadi skripsi dan hanya tersimpan di jurusannya. Jadi apa bedanya ada digitalisasi dan ada skripsi di kampusnya masing-masing gitu. Jadi tetap saja ini masih kerangka digital itu harus juga dalam kerangka digital humanities-nya. Jadi hasil-hasil riset skripsinya itu harus juga bisa terakses secara luas gitu. Nah, ini PR juga bagi para dosen atau di bidang humaniora khususnya filologi untuk memperkenalkan ini juga. Supaya akselerasi riset, kemudian integrasi riset, dan diseminasinya lebih lancar gitu ya, lalu lintas antara sumber primer manuskrip, hasil kedua hasil kerja filologi, kemudian pemanfaatannya lagi oleh ilmu lain misalnya sejarah, atau oleh pekerja kreatif lain misalnya seniman, ahli perfilman dan lain-lain, itu menjadi lancar gitu, jalur lalu lintasnya ini lancar. Nah itu ya, jadi ada beberapa rekomendasi dari situ. Pertama ini memang konteks digital humanities ini sebagai proyeksi ya, harus mulai diperkenalkan gitu di tataran pendidikan tinggi kita. Kemudian di stakeholder juga di pemerintahan harus mulai digalakan juga ya. Misalnya Perpusnas atau Perpusnas sendiri misalnya tahun lalu menerbitkan 150 buku ya oleh Perpusnas Press, yang itu semua bisa diakses oleh publik kan di websitenya Perpusnas Press. 150 itu hasil penelitian riset manuskrip semua begitu. Kemudian ada repositori Kemendikbud misalnya ya, untuk menyebut beberapa. Ada Thesaurus Indonesian Manuscript dan lain-lain. Jadi
Memang sudah ada beberapa, tapi masih perlu ditingkatkan gitu. Dan ini yang terutama kita harus mulai menyebarkan ini para dosen, karena banyak kolega saya yang dosen, saya bukan dosen, saya hanya bisa menjadi provokator bagi dosen ini untuk mulai melihat prospek digital humanities ini, agar pemanfaatan yang dibilang tadi oleh Pak Pramono ini bisa lebih efektif dan lebih terkena sasarannya ya. Jadi karena ekosistemnya ini ekosistem digital, jadi semuanya seharusnya diarahkan ke sana gitu. Ya, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Kang Nida, hatur nuhun. terima kasih Kang Adit. Banyak hal yang bisa kita garis bawahi dan bisa kita lakukan, saya kira. Akses, integrasi data, kemudian ini juga kata yang saya kira baru dalam ya kajian digital humaniora yang bisa menjadi cara baru untuk memandang dan mengulas kajian-kajian kebudayaan masa lalu dan sebagainya. Nah, sebelum nanti kita diskusi ya, saya ingin ini dulu kalau tadi beberapa dari beberapa narasumber kamu, Pak Pram dan Kang Adit berbicara soal bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan, yang sudah dilakukan terkait dengan manuskrip digital. Nah, saya ingin ini menyampaikan sedikit informasi saja terkait dengan yang sekarang sedang dilakukan ya soal digitalisasi manuskrip ya. Sekaligus juga ini nanti menyampaikan apa yang sebetulnya akan disampaikan oleh Prof. Oman juga ya. Jadi saat ini kami sedang menggarap sebuah program pelestarian manuskrip ya melalui alih media digital, digitalisasi naskah melalui ada program namanya program DREAMSI, pendekan dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Nah ini memang skupnya adalah kegiatan digitalisasi manuskrip di Asia Tenggara, tapi mayoritas dari semuanya itu ada dilakukan di Indonesia. Nah ini dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan the Center for the Study of Manuscript Culture di University of Hamburg atas dukungan dari program Arcadia. Nah di Indonesia program ini bersinergi dengan banyak pihak, terutama ya partner utama program ini adalah Yamanasa. Ya tadi di awal sudah disampaikan oleh Kang Momo bahwa digitalisasi itu tidak hanya persoalan memotret saja, tapi bagaimana kemudian kegiatan pemotretan manuskrip itu juga berjalan beriringan dengan upaya untuk mengungkap isi daripada manuskrip yang difoto. Nah, saya kira sama DREAMSI dengan program-program digitalisasi yang lain yang pernah dilakukan seperti IEP oleh the British Library misalnya, atau di Cornell University, Kementerian Agama saya kira yang digalang oleh Pak Zul, dan di lektur di Badan Bahasa, Perpustakaan Nasional juga itu sama motifnya, itu penyelamatan ya. Cuman memang bedanya kalau DREAMSI itu adalah menyasar manuskrip-manuskrip yang disimpan oleh masyarakat, bukan oleh lembaga. Nah jadi mengadvokasinya seperti itu ya kita. Yang membedakan dengan program digitalisasi yang lain itu, kalau yang lain itu biasanya itu kan bottom up ya, biasanya itu harus bikin proposal dulu dan sebagainya. Nah, kalau DREAMSI itu bedanya itu ketika misalnya di sini saya lihat di kolom chat ada Bapak Muhammad Karo dari Museum Sumatera Utara misalnya, asalnya dari museum ya. Kalau dari masyarakat misalnya infokan ke DREAMSI bahwa ada manuskrip kondisinya begini, mohon untuk dibantu untuk didigitalkan dan sebagainya. Nah itu nanti kami akan survei dan langsung turun tanpa harus membuat proposal dan sebagainya. Nah itu hal yang bisa dilakukan. Nah selain memotret manuskrip, kita juga bersinergi dengan Perpustakaan Nasional untuk menyelamatkan fisiknya. Jadi tidak hanya difoto habis itu selesai gitu ya. Tidak, tapi fisiknya itu kalau ada yang rusak ditambal, diperbaiki, bahkan kita beritahu pemilik bagaimana cara menyimpan naskah-naskah itu. Nah sekarang naskah yang sudah didigitalkan
sekitar 100.000 halaman ya sampai tahun ini, dan kemungkinan nanti sampai di tahun 2022 akan menyelamatkan sekitar 250.000 halaman. Nah, itu naskah-naskahnya sudah online dan lengkap dengan metadatanya. Jadi metadatanya itu yang membedakan dengan program yang lain, tidak hanya sekedar metadata kodikologis fisiknya saja, tapi kita juga menyelamatkan aspek-aspek antropologisnya, fungsi naskahnya, itu juga kita lakukan penggalian data dari situ. Jadi nanti konteks manuskripnya itu tidak terlepas dari teksnya. Nah, itu jadi naskah-naskahnya sudah online, ada, kalau teman-teman bisa cek di website dreamsy.co, di situ ada menu repositori, itu sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, itu saya kira teman-teman untuk ini Bapak Ibu sekalian untuk pengantar diskusi kita. Nah, silakan bagi yang ingin melontarkan pertanyaan diskusi dengan para narasumber, silakan menekan raise hand ya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mumu, Pak Pram, Mas Dinda, Kang Adit, dan rekan-rekan sekalian, para moderator. Ya, ini kita mungkin berdiskusi bersama ya untuk ke depan seperti apa langkah agar manuskrip-manuskrip di masyarakat itu bisa terkumpul dengan baik, bisa ada pusat metadata yang selama ini masih tersebar di berbagai lembaga. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama gitu. Di Kemenak juga ada, di Manasa ada, di DIMSI ada, di UNAN ada, di perguruan tinggi pun ada beberapa tempat. Nah, ini yang perlu kita kerjasama bareng, duduk bareng untuk bersama merumuskan sebaiknya bagaimana nih naskah-naskah yang ada di masing-masing kita gitu kan. Di Litbang kita, di Balai Litbang Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta sendiri itu udah, kalau mau di digitalnya, bentuk digital kurang lebih ada sekitar 400, mungkin bisa bahkan lebih. Karena tambahan di tahun kemarin, itu ketika kita turun ke Lampung itu ada 42 naskah yang belum dikerjakan orang, dan kita turun tim ke sana bersama-sama dengan teman-teman dari kantor bahasa Provinsi Lampung, teman-teman dari Unila. Itu kita luar biasa, kita mencarian sampai ke daerah Liwa, di Lampung Barat ke sana. Itu kita mendapatkan naskah-naskah di rumah-rumah warga yang orang nggak tahu ternyata dia punya, walaupun naskahnya itu dalam bentuk menggunakan atau alas naskahnya merupakan tanduk kerbau dan sebagainya atau kulit kayu. Nah, ini perlu ada kesepakatan, ada pertemuan intens antara Kementerian Agama dan mungkin di Balai Agama Jakarta, Manasa, DRIMSI, Perpusnas, Mas Adit, ya Kang Adit ya. Kemudian Pak Pramono, itu duduk bersama, kita bagaimana bikin payung-payung hukum bersama agar inventarisasi atau digitalisasi naskah ini bisa beriringan kerjanya, jangan masing-masing mengerjakan masing-masing gitu. Bahkan ada kesan ada lembaga yang sudah naskah ini sudah difoto oleh satu lembaga, kemudian datang lagi lembaga yang lain memoto juga. Ini kan nggak boleh sebenarnya, tidak boleh lebih dari 2 kali Pak Pram ya. Untuk memutu naskah cukup 1 kali sebenarnya. Nah, ini kita bikin payungnya ini. Mungkin Mas Kang Adi bisa melalui Perpus dan endorse mensounding ke kepala Perpus untuk membuat aturan-aturan itu. Aturan bagaimana cara main untuk ketika kita melakukan penelitian manuskrip di lapangan. Seperti apa treatment seperti apa. Karena banyak yang saya di Facebook itu banyak orang yang dengan bangganya memegang naskah tanpa menggunakan sarung tangan, tanpa menggunakan masker. Ini kan sebenarnya protapnya sudah dilanggar. Padahal harusnya tidak boleh. Kalau misalnya itu Bu Titi sangat marah sekali Prof Titi itu ketika itu. Nah, ini kita kalau bisa kita duduk bersama agar ini naskah-naskah yang masih ada di masyarakat ini bisa terkumpulkan dengan baik, ada bank data yang luar biasa sehingga naskah-naskah yang masih ada di masyarakat ini bisa terkumpul. Lampung itu saya yakin kaya. Terima kasih. Pak Zul, terima kasih banyak Pak Zul. Ini ide yang menarik untuk disampaikan, tindak lanjuti ya. Silakan ada lagi mungkin sebelum direspon oleh para narasumber, atau langsung saja silakan Kang Mumu dulu untuk merespon. Ini ada
Ya ini memang persoalan yang seringkali ditemukan di lapangan ya, bahwa ya digitalisasi itu pada dasarnya secara apa ya, itu kan merusak naskah juga, karena naskah punya sensitivitas terhadap keringat, kondisi dan sebagainya itu ya. Nah ini perlu ada usaha-usaha ekstra. Nah ini kira-kira gimana? Apakah mungkin saja Manasa yang menjadi tim leadernya misalnya untuk mengumpulkan berbagai pihak yang berbeda. Silakan kamu. Ya, baik, terima kasih Kang Nida. Apa yang disampaikan Bang Zul memang ini persoalan yang sudah bertahun-tahun ya, ini kita bicara dengan berbagai pihak juga, karena tadi seperti disampaikan Bang Zul, yang melakukan digitalisasi naskah kan bukan hanya satu lembaga atau satu kelompok atau satu orang aja, tapi berbagai lembaga dan berbagai pihak. Itu sebabnya saya juga sudah menyampaikan pada Kepala Pusat Preservasi di Perpustakaan Nasional, misalnya 2 tahun yang lalu, kemudian tahun lalu, bahwa kita harus duduk bersama untuk melakukan tadi, satu, membuat macam pusat ya untuk sumber digitalisasi, meskipun misalnya lembaganya berbeda, tetapi bisa di dalam satu website yang bisa diakses jaringannya ke berbagai hal. Ini saya kira dilakukan untuk meminimalisasi kerusakan pada naskah atau manuskrip yang ada di berbagai pemilih, karena misalnya ini satu kenyataan yang harus diakui dengan jujur, misalnya ada beberapa pemilik naskah yang bersedia manuskrip koleksinya itu didigitalkan sampai 2 atau 3 kali oleh lembaga yang berbeda, meskipun misalnya tahu, tapi ada beberapa pemilik yang dengan sadar bahwa ya manuskrip itu ketika didigitalkan ada sesuatu yang bisa mereka peroleh juga. Jadi saya kira ini pentingnya ada koordinator yang untuk melakukan ini supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan ya, dan juga duplikasi kegiatan. Nah yang kedua memang ada persoalan tadi yang juga disampaikan oleh Kang Adit bahwa sebaiknya ada metadata yang kurang lebih punya format yang kurang lebih sama, sehingga ini juga jadi persoalan juga untuk mahasiswa-mahasiswa misalnya yang menanyakan apakah kalau saya menggunakan naskah atau manuskrip digital untuk kegiatan penelitian apakah dibolehkan atau tidak, karena misalnya ada beberapa website yang menampilkan foto digital naskah atau manuskrip itu tidak menampilkan metadata yang standar misalnya ya. Judulnya kadang ada judul, kadang enggak. Tapi misalnya kalau jumlah halaman masih bisa dilihat, tapi misalnya hal-hal lain yang terkait bahan dari kertas Eropa itu kan susah tuh untuk diketahui watermarknya karena memang nggak ada informasinya atau hal-hal lainnya. Nah saya kira memang di situ pentingnya ada koordinator ya untuk itu. Baik ya, saya kira Pak Pram juga bisa punya ide apa nih Kak Pak Pram, terutama ini ya, mungkin saya sekaligus nyambung ya Pak Pram dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zul ya. Ini soal eksploitasi gitu ya, digitalisasi, eksploitasi pemilik naskah, saya kira itu juga penting juga untuk direspon Pak Pram. Silakan Pak Pram, 2 menit aja Pak Pram, yang lain ada. Ya, terima kasih Kang Nida. Saya kira ini jadikan momen lah pertemuan hari ini ya, karena ini sudah terlampau lama dan belum mencapai kata kesepakatan untuk koordinator tentang pendigitalan naskah di lapangan. Apa yang dikatakan oleh Kang Mumu adalah fakta di lapangan sesungguhnya, bahwa pemilik naskah juga mempersilahkan saja karena ada konsekuensi logisnya kan ketika membuka akses untuk pendigitalan itu gitu. Maka kemudian yang ingin saya tawarkan adalah Manasa bisa melakukannya dengan dukungan Perpustakaan Nasional misalnya untuk ini. Ada beberapa kegiatan pendigitalan naskah yang dilakukan oleh program luar negeri misalnya. Ini kan mesti wajib menyerahkan ke Perpustakaan Nasional sebagai ya KCKR ya, menyimpan hasil yang sudah direkam di negeri ini gitu. Mungkin Kang Adit bisa menjelaskan nanti tentang
tentang peluang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi masalah adalah pendigitalan yang dilakukan pada era tahun-tahun 2000, awal-awal 2000 ya, yang saya kira kita semua tahu kualitasnya tidak begitu baik. Kita bisa menginventarisir sekarang koleksi mana saja di negeri ini yang sudah digitalkan. Saya kira kita semua punya data, kita inventarisir dulu, setelah itu kita tahu mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, ini dipublish demikian rupa, kita semua memahaminya, tidak hanya di kalangan Manasa, tapi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dunia pernaskahan mesti tahu ini sudah didigitalkan, dan jika ingin mendapatkan aksesnya melalui apa gitu, mekanismenya seperti apa gitu. Saya kira mungkin itu Kang Ida. Terima kasih Pak Pram. Ya, ini mirip-mirip. Saya kira gulirannya seperti union katalog ya. Jadi nanti sinergi, ketahuan mana yang sudah atau belum. Nah, itu kira-kira gimana Kang Adit? Itu tadi Perpusnas dicolek-colek Kang Adit. Gimana Kang Adit? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya mau nyolek Kemendikbud juga. Pertama karena undang-undang ya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu menempatkan manuskrip sebagai objek kebudayaan. Sementara hampir di semua undang-undang itu, semua kegiatan, isu strategis itu berkaitan dengan objek kebudayaan itu. Jadi ini ruhnya sebetulnya ya, ruh yang bisa mengakselerasi kebijakan-kebijakan di lapangan terkait dengan manuskrip. Dan selama ini Kementerian Kebudayaan memang perlu kita ajak bersama ya, bersama-sama Manasa, Perpusnas dan lain-lain untuk ikut juga memikirkan bareng-bareng gitu ya, secara bersama. Memang kan kalau dunia digital, konsorsium penyatuan program itu keniscayaan, sangat niscaya ya di dalam dan sangat inklusif kan sifatnya ya. Misalnya proyek British Library dengan Perpustakaan Nasional Singapura ya, itu donornya lain lagi, bukan dari kedua perpustakaan itu, tapi ada seorang donor yang punya uang banyak tapi ingin melakukan digitalisasi. Misalnya saya punya uang banyak nih, ada 100 juta, tolong dong Perpusnas atau di British Library dan Universitas Perpusnasnya Brunei itu Singapura itu melakukan hal seperti itu. Jadi membuka keran seluas-luasnya terhadap partisipasi publik untuk ikut bersama ya. Jadi memang inklusivitas program digitalisasi juga harus dipertimbangkan. Saya dan Kang Nida pernah berbicara soal akses di naskah digital. Saya sudah menyebarkan semacam broadcast. Jadi itu kayak seperti jalan pintas saja, daripada susah-susah membuat union katalog ya. Union katalog kita harus sama-sama membuat digitalisasi metadata yang seragam. Saya berinisiatif sama Kang Nida waktu itu, kita bikin broadcast aja lah. Situs mana saja yang bisa kita sebarkan untuk bisa diakses naskah digitalnya begitu. Dan rupanya sangat efektif. Saya tulis status saya di Facebook itu 200 kali dibagikan. Berarti cukup viral ya. Di WhatsApp juga broadcastnya cukup viral. Kemudian ada seorang lagi yang menulis di Kompasiana yang saya tulis di link itu semua bisa kita akses di sana ya, link-linknya. Sebetulnya mudah saja. Terlepas mereka menggunakan sistem metadata seperti apa, digitalisasinya seperti apa, yang penting ada satu upaya untuk menyambungkan sumber-sumber ini ke masyarakat umum gitu. Jadi memang isu-isu soal ini ada dua cara ya. Pertama memang secara formal gitu ya, secara top down ya, pemerintah pusat gitu. Sama-sama duduk bareng dengan Manasa dan stakeholder lain untuk memikirkan ini ya, segala permasalahan digitalisasi naskah ini. Dan di satu sisi secara grassroots juga kita harus berusaha mencari cara yang lebih cepat gitu, seperti tadi ya, menyediakan akses-aksesnya gitu ya. Rekan-rekan media juga saya kira bisa membantu untuk lebih mewacanakan naskah terus-menerus.
kalau diwacanakan naskah-naskah persoalan filologi manuskrip di Indonesia ini, kalau selalu menjadi wacana besar gitu ya, wacana besar bangsa itu luar biasa kan dampaknya ya. Sekarang misalnya kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat dan naskah sekarang mulai dikenal masyarakat, sehingga ketabuhan naskah itu tidak terlalu ketabuhan yang tidak beralasan, maksudnya tidak terlalu lagi karena orang-orang udah menganggap naskah itu penting, tapi akrab gitu, familiar, biasa aja gitu, tidak jauh ya jarak kita dengan naskah. Dan itu saya kira terjadi di lapangan. Sekarang masyarakat sudah mulai terbuka dan lain-lain. Jadi Terima kasih Kang Adit. Ya, saya kira memang betul ya yang saya alami gitu ya. Perbincangan soal manuskrip itu belakangan ya, dalam beberapa tahun terakhir ini mulai mengemuka ya. Tagar-tagar save our manuscript dan sebagainya itu mulai banyak digunakan ya untuk berbagai macam keperluan yang tentu ujung-ujungnya adalah mempromosikan kebudayaan kita. Nah, kita masih punya waktu mungkin sekitar 5 menit ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan dari peserta? Silakan. Adakah? Ya, oke. Kalau gitu 5 menit ini saya ingin memanfaatkan mengundang kembali narasumber. Mudah-mudahan kamu sudah bergabung, tadi katanya mati lampu. Ya, kamu apakah sudah bergabung? Saya ingin mengundang Bapak Ibu para narasumber, tidak ada ibu-ibunya ya, untuk memberikan semacam closing statement terkait dengan terkait dengan digitalisasi, pelestarian manuskrip, dan secara umum pelestarian kebudayaan Indonesia. Mungkin saya ingin memulai dari Pak Pramono dulu, disilakan Pak Pram. Ya, terima kasih Kang Ida. Naskah itu kan rekaman memori bangsa, rekaman masa lalu kita. Kita dapat belajar dari rekaman tersebut. Kalau penting pada masanya, tentu penting juga pada masa sekarang. Pada waktu itu nenek moyang sudah mengeluarkan ide dan gagasannya, mereka tulis untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu. Maka tugas kita sekarang belajar pada pelajaran masa lampau itu untuk kita gunakan bagi masa sekarang. Bagaimanapun dunia digital tidak harus kita manfaatkan untuk penyelamatan khasanah warisan budaya di negeri ini, khususnya untuk manuskrip atau naskah kuno. Itu Kang Ida. Ya, terima kasih Pak Pram. Kang Adit, silakan Kang Adit. ya, bagaimana ya menutupnya? Saya kira kan tema kita ini pakai bahasa Inggris, saya agak bingung, tapi ya pokoknya itu pemanfaatan manuskrip digital gitu ya sebagai harta karun ini untuk pemajuan kebudayaan. Nah, saya kira seperti tadi yang saya sampaikan bahwa selain manuskrip yang digital itu baru pintu gerbang pertama, kita masih memerlukan satu langkah lagi ke depan untuk pemajuan kebudayaan ini, yaitu pemanfaatannya tadi ya dalam kerangka digital humanities tadi, digital humaniora. Jadi saya ingin manuskrip-manuskrip ini betul-betul dimanfaatkan gitu ya, diakses secara umum, dan hasil-hasil risetnya itu bisa diakses juga oleh publik secara lebih luas gitu. Dan ini perlu para pemangku kebijakan itu perlu juga mencari cara bagaimana agar ekosistem ini bisa lebih terjaga. Misalnya penerbitan skripsi-skripsi atau tesis-tesis mahasiswa filologi yang ada di seluruh Indonesia ini gitu ya. Kemarin saya menjadi panitia misalnya di penerbitan 150 hasil penelitian yang diterbitkan Perpusnas. Kami membaca itu kurang lebih ada 250 yang masuk karya-karya yang sudah jadi ya, bukan proposal, yang sudah jadi, kebanyakan dari skripsi, tesis, dan itu luar biasa menarik bagi saya gitu, yang saya nggak bisa akses skripsi di Universitas Andalas, bisa membaca, dan itu karyanya sangat luar biasa dan sangat penting.
Nah, ini perlu upaya-upaya percepatan seperti itu, dan karena ini ikonik pemajuan kebudayaan, maka kita mengharapkan juga Kementerian Kebudayaan ini turut serta dalam upaya ini, gitu ya, upaya bersama kita. Terima kasih, Kang Nida. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta Roundtable Discussion Ikonik 2020 yang saya hormati, terima kasih sudah berpartisipasi aktif di dalam diskusi kali ini ya. Ada banyak hal yang inspirasi kita semua untuk kita merawat ya, merawat apa yang sudah dirawat, ya, dihasilkan dan dirawat oleh leluhur kita di masa lalu. Kata kunci dunia digital itu ya sinergi dan kolaborasi. Jadi saya kira sudah waktunya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai representasi warga negara, pemerintah dan sebagainya untuk bersama-sama bersatu. Sekarang sudah ada payungnya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kita bisa melakukan banyak hal di sana. Nah, jadi sekarang sudah waktunya kita memeriksa sekeliling kita, apakah ada benda-benda bersejarah, baik itu manuskrip, artefak-artefak yang lainnya. Kalau ada, kalau kita bisa lakukan, lestarikan, kita lestarikan. Kalau kita tidak mampu melestarikannya, kita sudah tahu komunitas mana, kumpulan-kumpulan masyarakat mana yang bisa membantu kita untuk melestarikannya. Terima kasih teman-teman, terima kasih panitia, terima kasih Kang Mumu, terima kasih Pak Pram, terima kasih Kang Aditya dari Paris, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, jaga kesehatan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nida untuk penutup dari moderator. Ya, mungkin untuk ini tadi ada banyak pertanyaan ya, banyak tanggapan di chat. Mungkin nanti tindak lanjutnya gimana ini yang ada di chat? Apakah ada bisa lanjutnya di diskusi yang untuk tadi yang dipromosi sama Kang Nida, bisa mungkin ya boleh berpindah juga ke sana, bisa dibahas di sana gitu ya. Karena di sini waktunya juga terbatas ya, mudah-mudahan Betul. bisa terus gitu. Iya, siap. Oke, terima kasih Kang Nida untuk menutupnya. Terima kasih untuk Bapak-Bapak narasumber yang sudah hadir dan juga diskusinya luar biasa. Di sini pesertanya luar biasa banyaknya. Ini cukup kaget karena dari kemarin tidak ada yang sampai, tadi sempat tembus angka 200 peserta. Tapi sekarang berkurang mungkin karena sinyal. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Saya tutup, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang masih standby di sini, kita masih ada beberapa diskusi masih dalam rangkaian ikonik sampai nanti akan ada closing ceremony di sore hari. Setelah ini masih ada panel diskusi yang ke-6, itu pukul 13.30 sampai 14.30. Lalu ada plenary session ke-8, itu bertopik Diversity of Culture. Jadi teman-teman yang bisa dan tertarik untuk ikut silahkan. Dan terakhir di pukul 17 sampai 17.30 kita ada closing ceremony. Jadi mungkin Bapak-Bapak narasumber juga bisa ikut dalam closing ceremony. Insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak narasumber, Bapak moderator, juga peserta yang sudah hadir, sudah mendaftar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mewakili teman-teman yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Hana. Salam sehat semua Bapak-Bapak, teman-teman.